Halo, selamat pagi. Di semester 2 kali ini, materi yang kita akan bahas salah satunya adalah materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang kekongruenan. Pada materi kekongruenan kali ini, yang kita akan bahas adalah tentang kekongruenan pada bangun datar dan kekongruenan pada segitiga. Nah, sebelum kalian mengetahui apa itu kekongruenan, perhatikan gambar berikut. Ya. Yang kita bahas pertama adalah kekongruenan pada bangun datar. Nah, perhatikan dua gambar mobil berikut. Dua gambar ini termasuk bangun yang kongruen. Ya. Kemudian, ada dua gambar mobil lain lagi. Kedua mobil ini tidak kongruen. Kemudian, ada gambar kursi, dua buah kursi. Dua buah kursi ini termasuk bangun yang kongruen. Ditampilkan lagi gambar dua buah kursi. Nah, kedua kursi ini tidak kongruen. Nah, dari contoh-contoh gambar berikut, gambar yang sudah ditampilkan, apakah kalian bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kekongruenan pada bangun datar? Atau apa syarat dua bangun dikatakan kongruen? Nah, sekarang perhatikan. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat yang pertama, yaitu ukurannya sama. Ini berarti sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama atau sama panjang. Yang kedua, bentuknya sama. Berarti besar sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen apabila bentuk dan ukurannya sama, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama dan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang perhatikan contoh yang pertama. Di sini ditampilkan dua buah jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS dengan ukuran AB 2 cm dan BC 3 cm. Kemudian pada jajar genjang yang lain, ukuran SR 3 cm dan ukuran QR 2 cm. Nah, dua bangun di samping, dua bangun ini dikatakan kongruen karena panjang sisi-sisi yang bersesuaian dan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, yang mana yang bersesuaian? Sekarang perhatikan. Panjang sisi yang bersesuaian yaitu panjang AB bersesuaian atau sama dengan SP, itu panjangnya 2 cm. Kemudian panjang BC, sisi BC, itu sama dengan sisi PQ, itu sama dengan 3 cm. Panjang sisi CD itu sama dengan panjang sisi QR, sama dengan 2 cm. Kemudian panjang AD atau sisi AD itu sama dengan panjang sisi SR, sama dengan 3 cm. Kemudian besar sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A itu bersesuaian atau sama dengan sudut S.
sudut B bersesuaian atau sama dengan sudut P. Sudut C bersesuaian dengan sudut Q. Dan sudut D bersesuaian atau sama dengan sudut R. Ya, jadi dari panjang sisi dan besar sudut kedua jajar genjang ini bersesuaian sehingga kedua jajar genjang ini disebut kongruen. Perhatikan contoh yang kedua. Ditampilkan dua buah jajar genjang lagi, ABCD dan MLKN. Nah, jika diketahui jajar genjang ABCD dan MLKN kongruen. Jika M sudut BAD adalah 2X ditambah 3 derajat, dan M sudut KNM adalah 4X dikurang 15 derajat, maka tentukanlah nilai X. Nah, untuk mencari nilai X, terlebih dahulu kita lihat apa yang diketahui. Yang diketahui adalah besar sudut BAD 2X ditambah 3 derajat. Nah, dari gambar diperoleh sudut ADC karena gambar ini, kedua jajar genjang ini adalah bangun yang kongruen, maka sudut ADC bersesuaian dengan sudut MNK atau KNM. Itu besarnya sama dengan 4X dikurang 15. Perhatikan. Nah, di sini 4X dikurang 15, di sini juga 4X dikurang 15 karena kedua bangun ini kongruen. Kemudian dari sini diperoleh pada jajar genjang ABCD berlaku besar sudut BAD ditambah besar sudut ADC itu sama dengan 180 derajat. Sekarang kita ganti. Sudut BAD besarnya 2X ditambah 3 derajat, sedangkan sudut ADC besarnya 4X dikurang 15 derajat. Itu sama dengan 180 derajat. Dengan aturan aljabar, kalian bisa jumlahkan 2X ditambah 3 ditambah 4X dikurang 15 sama dengan 180. Nah, ini menggunakan persamaan linier satu variabel. Kita jumlahkan hasilnya 6X dikurang 12 sama dengan 180. Sehingga diperoleh 6X sama dengan 180 ditambah 12. 6X sama dengan 192. Maka diperoleh nilai X sama dengan 32. Bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, kekongruenan pada segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat. Yang pertama, ukurannya sama. Itu berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, bentuknya sama. Berarti besar sudut yang bersesuaian juga sama besar. Ini sama dengan kekongruenan pada bangun datar. Ya, dua buah segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat bentuk dan ukurannya sama. Berarti sisi-sisi dan besar sudut yang bersesuaian besarnya sama. Pada segitiga ada syarat khusus kekongruenan yang berlaku. Yang pertama yaitu jika dua buah segitiga mempunyai panjang sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dua buah segitiga ini dapat dikatakan kongruen dengan syarat sisi, sisi, sisi. Karena ketiga sisinya yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua, dua buah segitiga apabila dua sisi yang bersesuaian sama panjang,
dan satu sudut yang bersesuaian sama besar, maka dua buah segitiga ini bisa kita katakan sebagai segitiga yang kongruen dengan syarat sisi, sudut, sisi. Untuk yang ketiga, jika terdapat dua buah segitiga dengan dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dua buah segitiga ini dapat dikatakan kongruen dengan syarat sudut, sisi, sudut, sisi, sudut. Dua buah sudut yang bersesuaian sama besar dan satu buah sisi yang bersesuaian sama panjang dapat dikatakan kongruen dengan syarat sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Atau seperti ini. Dua buah sudut yang bersesuaian sama besar, satu sisi yang bersesuaian sama panjang, dikatakan kongruen dengan syarat sudut, sudut, sisi. Ada tiga unsur yang diketahui pada segitiga. Sisi, 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 sudut, sisi, atau sudut, sisi, sudut. Dua buah sudut, satu sisi, dua buah sisi, satu sudut, dan ketiga sisinya yang bersesuaian sama panjang. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat bangun A, B, C, D, F, D, E. Perhatikan gambar. Pada gambar di atas, sisi AD sejajar dengan BC. AD sejajar dengan BC. Dan AD sama dengan BC. Segitiga AED kongruen dengan segitiga CEB karena memenuhi syarat. Nah, sekarang perhatikan. Dua buah segitiga ini dikatakan kongruen dengan syarat apa? Yang pertama, yang diketahui adalah panjang AD sama dengan panjang BC. Itu syarat yang pertama, memenuhi satu syarat yaitu panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Baru satu. Yang kedua, besar sudut AED atau DEA itu sama dengan besar sudut BEC. Kenapa dikatakan sama? Karena dua sudut ini saling bertolak belakang. Berarti kita punya dua unsur yang bisa membantu dua segitiga ini kita bisa katakan kongruen. Sisi, sudut. Satu lagi adalah panjang DE sama dengan panjang EB. Sehingga kita mempunyai tiga syarat yang cukup untuk mengatakan dua buah segitiga ini kongruen dengan syarat sudut, sisi, sudut, sisi, sisi atau sisi, sisi, sudut. Sisi yang sama adalah CB dan AD, BE dan DE, sedangkan sudut yang sama besar adalah sudut CEB dan sudut AEB. Maka dua buah segitiga ini kita sebut segitiga yang kongruen dengan syarat sudut, sisi, sisi atau sisi, sisi, sudut. Untuk contoh yang kedua, perhatikan ada sebuah jajar genjang ABCD yang dibagi menurut diagonal-diagonalnya. Perhatikan gambar di atas. Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah, sekarang kita hitung. Banyak pasangan segitiga yang kongruen. Yang pertama ada segitiga DOA kongruen dengan BOC. Kemudian segitiga DOC kongruen dengan segitiga BOA. Itu baru dua pasang. Kemudian
Yang kongruen lagi adalah segitiga DCB. DCB kongruen dengan segitiga DAB dengan syarat apa? Sisi, sisi, sisi. Kemudian segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasangan segitiga yang kongruen. Bisa dipahami ya? Ini materi tentang kekongruenan pada bangun datar dan pada segitiga. Sekian materi kekongruenan. Selamat belajar dan terima kasih.